Danau Segara Anak, kaldera yang tersohor akan keindahan alam dan menjadi tempat yang harus disinggahi pendaki. Di sekitarnya banyak air terjun yang terbentuk secara alami, memacu adrenalin saya untuk rappelling. Saat curah hujan tinggi, banyak pergerakan air di tebing bebatuan sampai menuju torean. Nah, untuk turun, saya hanya butuh seat harness, figure eight, karabiner, dan tali karmentel. Tapi saya menggunakan helm agar tetap safety. Air terjun yang tidak jauh dari Danau Segara Anak ini menjadi salah satu sumber air kalak atau air panas. Berasal dari limpahan air danau yang telah mengalami pemanasan secara geotermal akibat aktivitas vulkanik. Sehingga hawa panas dengan aroma belerang sangat terasa di sini. Menuruni air terjun yang belum pernah saya coba dengan medan berbatu dan licin serta kemiringan yang mencapai 80 derajat tentu menjadi tantangan tersendiri. Kita baru turun air terjun, dan di depan saya ada air terjun lagi. Memang Rinjani banyak menyimpan destinasi yang luar biasa. Wow. Di ketinggian Gunung Rinjani, membentang Danau Segara Anak yang elok, seakan laut yang terjebak di puncak gunung. Dengan luas mencapai 1.100 hektar, danau air panas raksasa ini menyimpan banyak cerita menarik yang tidak banyak dikenal, yaitu sejarah letusan Gunung Samalas. Gunung Samalas dulunya itu memiliki ketinggian di atas 4.000. Dan kemudian membentuk Gunung Barujari ini dan Danau Segara Anak. Dan Gunung Barujari ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 2.400 mdpl. Gunung Samalas dijuluki sebagai saudara tua Rinjani yang menyimpan jejak letusan dahsyat dan tercatat dalam sejarah dunia. Tingginya lebih dari 4.200 meter di atas permukaan laut sebelum meletus pada tahun 1257 Masehi. Dampaknya sangat luar biasa dan mampu mengubah iklim dunia, terutama di Eropa pada tahun 1258 yang dikenal dunia dengan tahun tanpa musim panas. Letusannya juga menghasilkan kolom erupsi puluhan kilometer, bahkan memuntahkan awan panas yang mengubur hampir seluruh pulau Lombok. Melahirkan kaldera Rinjani yang dikenal sebagai Danau Segara Anak dengan kerucut aktif di tengahnya yang bernama Gunung Barujari. Danau Segara Anak memiliki kedalaman 230 meter yang kaya akan unsur kimia, sumber air panas alami. Tapi siapa sangka, di dalamnya hidup berbagai jenis ikan, seperti ikan mas dan nila. Dapat berapa? Belum dapat? Nah, ini biasanya pedaki ataupun porter biasanya memanfaatkan waktu luang mereka bagi yang hobi mancing dan nyari ikan di sini. Karena ikannya banyak banget, nggak habis-habis kalau dipancing. Tidak jauh dari Danau Segara Anak, saya menemukan anak sungai yang juga dihuni ikan air tawar. Keberadaannya terbawa dari aliran air danau ketika sedang meluap. Saya akan berburu ikan di sini dengan menombak. Saya mengandalkan tombak sederhana ini dengan besi bekas jadi mata tombaknya. Saya rasa tidak sulit karena ikannya airnya tidak terlalu dalam, terlihat dari sini permukaannya, dan ikannya cukup banyak sebenarnya.
Itu langsung terlihat jelas dari sini. Berburu di alam menjadi salah satu cara untuk bertahan, tapi tetap dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak merusak habitat. Saya berjalan dengan pelan dan tenang. Sedikit saja gerakan spontan bisa membuat ikan berenang cepat untuk bersembunyi. Tombak segera saya tancapkan, cepat namun terukur, agar tidak membuat ikan melarikan diri. Luar biasa, dapat ikan. Nah, wow, ini ikan nyangkut, jadi pas di sini ada dua ikan lagi. Salah satu hambatan yang ditemui, langkah kaki saya membuat lumpur di dasar perairan naik, membuat air menjadi keruh dan menyulitkan dalam membidik keberadaan ikan. Oh, kena. Ini coba lihat. Sisa kayu pohon yang patah di sekitar danau menjadi bahan bakar saya untuk mengolah ikan. Cara yang praktis dan juga cepat. Sebelum diolah, tentu ikan harus dibersihkan dulu bagian dalamnya. Ikan bakar kali ini tanpa menggunakan bumbu tambahan. Saya penasaran akan rasa daging ikan dari Danau Segara Anak. Untuk menikmati ikan ini, kita tidak perlu bumbu apapun. Dibakar gini aja udah rasanya nikmat sekali. Nggak lama untuk membuat ikan ini matang dengan cara dibakar. Dan coba lihat, ini matang dengan sempurna. Suapan pertama saya membenarkan apa yang selama ini disematkan pada ikan Danau Segara Anak. Tidak ada bau atau rasa yang lain, menjadi bukti kalau ikan di sini aman untuk dikonsumsi. Berjarak 1 kilometer, saya ingin menelusuri tempat yang konon menjadi jejak peninggalan dari letusan Gunung Samalas, yaitu Gua Susu. Di samping ini merupakan air panas yang airnya itu berasal dari sebagian dari Gua Susu. Gua Susu salah satu rahasia tersembunyi yang hanya dapat dijangkau para pendaki yang berani menjelajahi kedalamannya. Walau tidak jauh dari Danau Segara Anak, medan yang dilewati terbilang sulit. Saya membutuhkan sekitar 45 menit untuk mencapainya. Mulut goa sudah terlihat, nampak jelas berwarna kekuningan yang berasal dari endapan belerang. Gua Susu ini terbentuk akibat lahar yang mendingin dengan cepat karena kontak udara dan tanah. Ini belerangnya cukup tebal. Ini sebenarnya bagus buat masker karena kandungan kolagennya yang cukup tinggi. Ini bagus buat kulit loh. Gua Susu memiliki hawa yang panas. Semakin dalam ditelusuri, suhunya semakin meningkat. Dan di sini biasanya pengunjung dilarang masuk ke dalam karena memang kandungan oksigennya cukup tipis. Asap-asap ini asap-asap mengandung sulfatara dan itu sangat berbahaya buat pernafasan kita. Ada orang berendam. Pak, ya, lagi apa Pak? Lagi berendam. Oh lagi berendam. Ya, Airnya panas nggak? panas. Wah kayaknya seru juga nyobain ini. Tempat ini terbilang sakral, terutama bagi masyarakat Sasak dan Hindu Bali.
Sering digunakan sebagai tempat peribadatan, ritual, juga berobat dengan cara berendam di aliran air Goa Susu. Bulang pekelem. Bulang pekelem. Jadi masyarakat sini menyebutnya dengan bulang pekelem. Berobat dengan cara berendam di sini. Memang air di sini kan air kandungan sulfatara atau kandungan belerangnya itu cukup tinggi sehingga baik buat kulit. Kain putih bukan sekedar hiasan, melainkan sengaja digantungkan sebagai simbol perlindungan, kesucian, dan kebersihan hati para pengunjungnya, terutama yang memiliki hubungan spiritual dengan tempat ini. Ini ada yang udah lumutan dan kain-kain yang nempel di sini. Ini sampai kaku gitu. Kolam air panas ini layaknya sauna tradisional bagi para pendaki. Dengan berendam air panas, keletihan otot dan pikiran setelah pendakian sirna seketika. Terlebih, air belerang di sini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit di tubuh. Kandungan mineralnya yang tinggi diyakini berperan aktif dalam penyembuhan dan detoksifikasi tubuh. Kalau berendam di sini itu rasanya beda banget. Sebenarnya ada beberapa titik untuk berendam di sepanjang aliran sungai yang ada di Gunung Rinjani, terutama di jalur Torean ini. Namun, di sini coba lihat view-nya, stalagmit dan stalaktitnya dari ornamen gua itu luar biasa. Apalagi ini rasanya nano-nano karena di atas ini ada percikan air dingin dan di sini air hangat. Jadi kita bisa nge-mix sendiri. Di balik setiap puncak, ada kisah manusia yang tak kalah megahnya. Langkah senyap para porter yang memanggul beban, cerita pendaki yang tersesat di labirin kabut, juga keindahan abadi yang tersembunyi di setiap gunung.